Faslun. Bermula itu suatu fasa. Status sholati. Adapun saktah-saktahnya sholat. Sitatun itu ada 6. Saktatu sholati, adapun saktah-saktahnya sholat. Sitatun itu ada 6. Baina takbiratil ihrami. Baina takbiratil ihrami, yang pertama di antara takbiratul ihram. Wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah. Masih satu. Baina takbiratil ihrami, di antara takbiratul ihram, wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi, dan yang kedua di antara doa iftitah, wa ta'awudzi, dan ta'awuz. Wa baina du'ail iftitahi, dan yang kedua di antara doa iftitah, wa baina ta'awudzi, wa ta'awudzi dan ta'awuz, wa baina fatihati, dan yang ketiga di antara surat Fatihah. Wa bainal fatihati, dan yang ketiga di antara surat Al-Fatihah. Wa ta'awudzi, dan ta'awudz. Wa baina akhiril Fatihah, dan yang keempat di antara akhir surat Al-Fatihah. Wa amin, dan amin. Wa baina akhiril Fatihah, dan yang keempat di antara akhir surat Al-Fatihah, wa amin, dan amin. Wa baina amin, dan yang kelima di antara amin, wa surati, dan surah. Wa baina
amin, dan yang kelima di antara amin wa surati dan surah. Wa baina surati, dan di antara surah. Wa baina surati, dan yang kelima di antara surah. Wa ruku'i, dan ruku'. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai ke pasal tentang saktah-saktahnya sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang apa kemarin? Minggu kemarin? Haram sholat dengan sebab ada 5 waktu. Waktu-waktu diharamkannya sholat. Waktu-waktu diharamkannya sholat. Sholat apa? Sholat yang tanpa sebab. Sholat yang tanpa sebab. Atau sholat yang membarenginya. Sholat ba'diyah. Yaitu ada 5 waktu kemarin itu yang diharamkan untuk sholat. Yang pertama, ketika munculnya matahari sampai matahari satu tombak. Yang kedua, ketika waktu istiwa, ketika matahari pas ada di atas kepala atau pas ada di pas banget lah gitu di ujung. Kalau misalkan dijamkan, misalkan jam 12-nya jam 12 kalau misalkan dijamkan jam 12 itu tidak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari. Kecuali di hari Jumat waktu istiwa itu kagak boleh sholat, kecuali boleh sholatnya di hari Jumat. Yang ketiga yaitu ketika langit kekuning-kuningan, yaitu ketika sore hari. Ketika sore hari itu dilarang untuk sholat yang tanpa sebab. Nah, kemudian di dalam sholat ba'diyahnya yang keempat yaitu tidak boleh yang namanya sholat ba'diyah subuh. Dan kemudian yang kelima tidak boleh sholat ba'diyah asar. Nah, sekarang kita membahas tentang saktah-saktahnya sholat. Apa itu saktah sholat? Apa itu saktah sholat? Ada yang tahu nggak? Saktah sholat itu apa? Saktah-saktahnya. Saktah macem-macem. Saktah sholat. Asal katanya dari sakata sukut, susuk sia, sukut lu berarti diam sejenak, uskut diam lu, artinya kan gitu kalau uskut. Nah ini diam sejenak dalam sholat. Yang dimaksud diam sejenak dalam sholat ini ketika dalam konteks sholat yang rukun sholat atau bagian sholat yang bersifat bacaan, seperti baca takbiratul ihram,
baca surat Al-Fatihah atau baca surah gitu. Nah, sakta diam ini itu hampir sama kayak tumaninah. Kalau tumaninah adanya ketika digerakkan sholat, kalau sakta itu adanya pada bacaan sholat. Gitu. Itu kalau misalkan sakta di bacaan, kalau tumaninah itu digerakkan sholat. Nah, sakta sholat ini di sini ada 6. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu jangan dulu langsung baca doa iftitah. Jangan langsung sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Enggak boleh. Gitu. Tapi di sini disuruhnya bahwasanya setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu diam dikit seukuran subhanallah biqadri subhanallah. Bentaran aja Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala. Gitu. Jadi diam sejenak. Gitu. Diam sejenak sebelum baca doa iftitah. Nah, sekarang doa iftitah itu sebenarnya gimana sih? Gitu. Biasanya kita doa iftitah gimana? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah ibu kurasau wa asila. Terus ini wajah tuh. Terus terus gitu. Nah, di dalam syarah kitab Safinah ternyata doa iftitah itu kasiratun, banyak. Gitu. Ternyata banyak. Satu yang kayak gini. Faminha wajhtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ada lagi wa minha. Doa iftitah itu ternyata bukan kayak gitu doang yang biasa kita baca. Ternyata ada lagi wa minha Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang sebagian cukup segitu aja. Gitu. Cukup segitu aja. Alhamdulillahi katsira alhamdulillahi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi ternyata wa minha pokoknya di sini ada banyak tuh. Allahumma ba'idi baini wa baina khotoya kama ba'idati bainal masyriqi wal maghribi. Banyak ini di sini. Pokoknya ternyata doa iftitah itu banyak. Nah, terserah kita boleh pilih yang mana aja, yang kita hafal aja. Gitu. Nah, tadi itu jadi sebelum kita baca iftitah setelah takbiratul ihram itu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Itu harus diantara itu harus diam sejenak. Gitu. Nah, yang kedua di mana lagi tempatnya? Wa baina du'ail iftitahi.
di antara doa iftitah wa ta'awud. Di antara doa iftitah dan ta'awud. Baca Fatihah kali ya? Ta'awud buat baca Fatihah. Di antara doa iftitah dan ta'awud. Jadi setelah kita baca doa iftitah, itu jangan langsung aja. Misalkan wa ma ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu jangan, harus ada diam sejenak. Kita udah tahu ya. Harus ada diam sejenak. Kamu enggak tahu apa ya? Selanjutnya wa baina Fatihah wa ta'awud. Jadi setelah kita baca ta'awud juga jangan langsung Bismillah. Diam sejenak dulu, napaslah gitu. Napas dulu. Berarti ini berusaha tubuh ya. Jangan disatu napasin. Wa baina akhiril Fatihah wa amin. Nah, biasanya kita imam misalkan baru sampai baru sampai lim, itu udah langsung amin. Biasanya belum sampai lim, belum sampai imam lim, itu langsung makmum terus pada amin. Nah, ternyata di sini wa baina Fatihah wa amin, bahwasanya di antara Fatihah, baca surat Al-Fatihah waladhdallin, itu jangan dulu amin, diam dulu. Biasanya kalau kita itu sebelum baca amin baca lebih firli apa sih biasanya? Lebih firli walidayya amin. Biasanya baca itu. Jadi jangan amin dulu. Jadi ini mah bikin gak musuh imam. Hari. Gitu. Bahkan sebelum waladhdallin itu udah amin duluan bocah mah. Gitu. Si Andi biasanya itu. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Jadi sebelum misalkan imam syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dulu langsung amin. Diam dulu. Atau doa dulu misalkan lebih firli walidayya amin. Gitu. Nah, ternyata antara Fatihah dengan amin itu misah. Itu jangan dilangsungin. Kalau kita sholat sendirian kan itu amin juga tuh sama kayak gitu. Sama aja. Berhenti dulu sebentar, napas dulu. Istilahnya kalau misalkan kita dibaca surat ada ada waqaf, kita berhenti dulu. Gitu. Kita berhenti dulu. Nah, jadi di antara Fatihah dan amin kita harus berhenti dulu. Nah, selanjutnya wa baina amin wa surah. Nah, ini biasanya untuk imam. Untuk imam kalau misalkan lagi sholat berjamaah. Jadi ketika makmum amin atau ketika lagi amin itu jangan langsung baca surah. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad. Allahu ahad. Jadi terutama untuk imam atau kalau misalkan kita sholat sendirian, jadi kalau misalkan setelah baca surat Al-Fatihah berhenti dulu sejenak, terus amin, itu jangan langsung disambung sama surat. Berhenti dulu sebentar. Tapi terkadang ada aja imam makmum belum selesai amin, dia udah bismillah lagi. Bisa kan kalau terawih kayak gitu emang. Gitu, jadi ditungguin dulu sampai berhenti dulu. Amin. Tapi jangan makmum jangan meledekin juga. Ada berhenti juga. Amin gitu biasanya anak-anak itu. Atau aminnya dipanjangin. Gitu. Nah, jadi
kalau imam, terutama imam kalau misalkan dalam sholat berjamaah, jadi ketika pembacaan amin itu jangan langsung membaca surat, gitu. Yang terakhir, yang keenam, wa baina surati wa ruku, di antara baca surah dan ruku. Nah, begitupun ketika baca surat. Ketika misalkan kita terutama imam nih, terutama imam ataupun kita ketika sholat sendirian, jadi ketika sudah baca qul huwallah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jangan begitu. Tapi berhenti dulu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Berhentiin juga jangan lama-lama, bentaran aja. Gitu. Nah, itu tadi sakta-saktanya sholat, yaitu berhenti sejenak dalam bacaan sholat.